Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Agrikinanti dari kelas 11 J3. Saya ingin menjelaskan tentang web kantin online yang telah saya buat untuk memenuhi tugas SAS pelajaran pemrograman perangkat lunak dan game. Web ini dirancang untuk mempermudah proses transaksi di kantin, baik bagi siswa maupun pihak kantin itu sendiri. Dengan aplikasi ini, siswa dapat memesan makanan dan minuman secara online, mengelola keranjang belanja, dan melihat riwayat pesanan mereka. Sedangkan pihak kantin dapat lebih mudah mengatur menu, stok, dan harga. Yang pertama, saya ingin menunjukkan dan menjelaskan database yang saya miliki untuk website kantin online ini terlebih dahulu. Tabel yang pertama, ada tabel detail pesanan. Di tabel detail pesanan, terdapat tabel struktur. Yang pertama, ada ID detail dengan tipe data integer sebagai primary key. Yang kedua, ada ID pesanan dengan tipe data integer sebagai foreign key. Yang ketiga, ada ID menu dengan tipe data integer sebagai foreign key juga. Yang keempat, ada nama menu dengan tipe data varchar. Yang kelima, ada harga menu dengan tipe data desimal. Yang keenam, ada jumlah dengan tipe data integer. Dan yang terakhir, ada total harga dengan tipe data desimal. Tabel yang kedua, ada tabel keranjang. Di tabel keranjang juga terdapat struktur tabel. Yang pertama ada ID keranjang dengan tipe data integer sebagai primary key. Yang kedua ada nama menu dengan tipe data varchar. Yang ketiga ada harga menu dengan tipe data desimal. Yang keempat ada jumlah dengan tipe data integer. Yang kelima ada total harga dengan tipe data desimal. Yang keenam ada create at dengan tipe data timestamp. Yang ketujuh, ada ID menu dengan tipe data integer sebagai foreign key. Tabel yang ketiga, ada tabel menu. Struktur tabel yang pertama, ada ID menu dengan tipe data integer sebagai primary key. Yang kedua, ada nama menu dengan tipe data varchar. Yang ketiga, ada stok menu dengan tipe data integer. Yang keempat, ada harga menu dengan tipe data desimal. Tabel yang keempat, ada tabel pesanan. Tabel struktur yang pertama ada ID pesanan dengan tipe data integer sebagai primary key. Yang kedua, ada nama pembeli dengan tipe data varchar. Yang ketiga, ada nama kelas dengan tipe data varchar. Yang keempat, ada total harga dengan tipe data desimal. Yang kelima, ada status dengan tipe data varchar. Yang keenam, ada metode pembayaran dengan tipe data varchar. Dan yang terakhir, ada user ID dengan tipe data integer. Setelah saya perlihatkan dan saya jelaskan sedikit database yang telah saya buat untuk web kantin online saya ingin memperlihatkan dan menjelaskan secara singkat skrip atau codingan di Visual Studio Code. Di sini terdapat beberapa file. File yang pertama ada file menu PHP, file koneksi PHP, file indeks PHP, file header PHP, file footer PHP, file body PHP, file main CSS, file riwayat pesanan PHP, file konfirmasi pesanan PHP,
file keranjang jajan PHP, file dashboard PHP, dan yang terakhir, file daftar menu PHP. Yang pertama saya ingin lihatkan dan saya jelaskan adalah file menu PHP. Pada bagian ini, kita membuat kolom navigasi. Navigasi ini memiliki beberapa fitur utama. 1. Kolom navigasi. Kolom ini dibuat menggunakan elemen TD dengan properti row span 2 sehingga sel ini mencangkup dua baris sekaligus. Lebar kolom ditetapkan sebesar 20% dari total tabel agar proporsional dengan tampilan. 2. Isi navigasi. Terdapat 5 tautan penting. Dashboard sama dengan mengarahkan ke halaman utama aplikasi. Daftar menu sama dengan untuk melihat menu makanan atau minuman yang tersedia. Keranjang jajan sama dengan tempat untuk mengelola item yang sudah dipilih. Konfirmasi pesanan sama dengan digunakan untuk memeriksa dan mengkonfirmasi pesanan sebelum transaksi. Riwayat pesanan menampilkan daftar pesanan yang sudah selesai. 3. Format visual. Tautan antar halaman diberi jarak dengan BR agar terlihat rapi dan mudah diakses. Properti Allegiant sama dengan center memastikan teks dan tautan berada di tengah untuk estetika dan kemudahan membaca. 4. Desain responsif. Tinggi konten diatur dengan properti high 70% agar seimbang dengan desain keseluruhan. Dengan struktur ini, navigasi menjadi lebih terorganisir, sederhana, dan intuitif bagi pengguna. File yang ingin saya tunjukkan kedua adalah file koneksi PHP. Skrip ini berfungsi untuk menghubungkan ke database. Pada baris pertama, kita mendefinisikan variabel seperti hostname, username, password, dan database. Dalam kasus ini, hostname adalah localhost yang berarti aplikasi berjalan di server lokal. Dan username serta password digunakan untuk autentikasi, sementara database adalah nama database yang digunakan yaitu db_kantinonline_riva. Selanjutnya, skrip ini menggunakan fungsi mysqli_connect untuk menghubungkan aplikasi dengan database menggunakan informasi yang telah didefinisikan. Jika koneksi berhasil, tidak ada pesan yang ditampilkan. Tetapi jika koneksi gagal, akan muncul pesan koneksi ke database gagal. Kode ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi dapat terhubung dengan database untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan. Selanjutnya, file index PHP. Skrip ini adalah struktur utama untuk membangun halaman dalam aplikasi. Fungsinya adalah mengimpor beberapa file penting yang menyusun berbagai komponen halaman. Berikut penjelasannya. 1. Include koneksi PHP. File ini bertanggung jawab untuk menghubungkan aplikasi dengan database.
Memastikan data dapat diambil atau disimpan sesuai kebutuhan. 2. Include header PHP. Berisi elemen header seperti judul halaman, metadata, atau link ke file CSS dan JavaScript. Sehingga halaman memiliki gaya dan fungsi yang sesuai. 3. Include menu PHP. Menyediakan navigasi utama, seperti menu atau tombol untuk berpindah antar halaman, agar pengguna mudah mengakses fitur. 4. Include body PHP. Bagian inti dari halaman tempat konten utama aplikasi. Seperti daftar menu atau keranjang belanja, ditampilkan. 5. Include footer PHP. Bagian footer biasanya berisi informasi tambahan seperti hak cipta, kontak, atau tautan penting lainnya. Kode ini membantu memisahkan setiap bagian halaman ke dalam file terpisah, sehingga lebih mudah dikelola, diubah, atau diperbaiki. Struktur ini memastikan pengembangan aplikasi lebih terorganisasi dan efisien. File yang keempat adalah file header PHP. Bagian kode ini adalah struktur penutup dari sebuah halaman web. Berikut penjelasannya secara terperinci. Penutup elemen tabel, TD, dan TR. Menutup elemen tabel yang digunakan untuk menyusun tata letak halaman. Tabel ini digunakan sebagai kerangka halaman untuk menyusun berbagai elemen seperti menu, konten, dan footer. File selanjutnya adalah file footer PHP. Baris berikutnya menggunakan elemen TR dan TD. Untuk menambahkan footer pada halaman. Style sama dengan font size 20 px mengatur ukuran font agar terlihat jelas. Chowspan sama dengan 2 menggabungkan dua kolom tabel sehingga footer tampil penuh di bagian bawah. Align sama dengan center memusatkan teks yang ada di footer. Isi footer sama dengan dan copy titik koma. Riva pacar Anjan menunjukkan hak cipta halaman ini dimiliki oleh Riva. Penutup struktur HTML. Menutup elemen tabel utama. Menutup elemen body yang merupakan bagian utama dari halaman web. Menutup dokumen HTML. Selanjutnya, file body PHP. Kode ini berfungsi untuk mengelola navigasi halaman dalam aplikasi kantin online. Dengan mekanisme ini, pengguna dapat berpindah antar halaman seperti dashboard, daftar menu, keranjang jajan, konfirmasi pesanan, dan riwayat pesanan hanya dengan menggunakan URL. Hal ini mempermudah pengelolaan konten dan memberikan pengalaman pengguna yang dinamis serta terstruktur. Kode ini merupakan bagian dari sistem navigasi berbasis PHP untuk sebuah aplikasi web. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Variabel navigasi. Variabel $page mengambil nilai dari parameter get, page,
di URL. Jika parameter kosong atau tidak ada, nilai defaultnya adalah dashboard. 2. Logika pemilihan halaman. Menggunakan pernyataan if-else-if, kode memeriksa nilai $page untuk menentukan halaman mana yang akan dimuat. Jika $page bernilai dashboard, file dashboard PHP akan dimuat. Jika bernilai daftar menu, file daftar menu PHP akan dimuat, dan seterusnya untuk halaman lainnya seperti keranjang jajan, konfirmasi pesanan, dan riwayat pesanan. 3. Penanganan halaman tidak ditemukan jika nilai $page tidak cocok dengan opsi yang tersedia. Akan muncul pesan menu tidak ditemukan. Lanjut ke file berikutnya, yaitu file main.css. Berikut penjelasan singkat mengenai kode CSS ini yang digunakan untuk mendesain tampilan web aplikasi kantin online. 1. Desain umum. Body. Mengatur margin, padding, font, dan warna latar belakang. Warna latar belakang #FFE6F0 memberikan kesan lembut dan feminim, sedangkan teks berwarna #4D004D memberikan kontras yang nyaman dibaca. 2. Table. Menggunakan border collapse untuk menghilangkan jarak antar border. Tabel diberi bayangan dengan box shadow untuk memberi efek 3D dan memisahkan elemen dari latar belakang. Header dan text table bagian TH diberi latar belakang warna #FF99C8. Dengan teks putih dan font tebal agar menonjol. Sedangkan bagian TD memiliki latar belakang lebih terang dengan teks berwarna #660033. Tiga, tautan atau link. Tautan memiliki tampilan blok dengan warna latar belakang FF99C8, teks putih, dan efek hover yang membuatnya berubah warna menjadi #FF66B2 dengan animasi skala yang memberikan efek interaktif. Tautan diberi margin, padding, dan border radius untuk kesan lebih modern dan estetis. 4. Tombol kontainer. Menggunakan flexbox untuk menata tombol-tombol dalam satu baris dengan jarak antar tombol yang teratur. Tombol berwarna #FF99C8 dengan efek hover yang menambah skala dan bayangan, menciptakan interaksi visual yang menarik. Jadi kesimpulannya adalah desain CSS ini bertujuan untuk memberikan tampilan yang estetis dan interaktif bagi aplikasi kantin online. Warna-warna lembut dipadukan dengan elemen desain modern seperti bayangan dan animasi hover, yang meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat aplikasi tampak lebih menarik.
Elemen-elemen seperti tabel, tombol, dan tautan didesain agar mudah digunakan dan memudahkan navigasi. Oke, file yang selanjutnya adalah file riwayat pesanan. Berikut penjelasan singkat mengenai kode PHP ini yang digunakan untuk menampilkan riwayat pesanan pada aplikasi kantin online. 1. Query database. Kode ini mengambil data dari tabel pesanan di database menggunakan query SQL. Query ini memilih semua data dari tabel pesanan dan mengurutkannya berdasarkan ID underscore pesanan secara menurun dari yang terbaru. 2. Tabel riwayat pesanan. Tampilan tabel. Bagian HTML mendefinisikan struktur tabel untuk menampilkan riwayat pesanan dengan kolom-kolom seperti nomor urut, ID pesanan, nama pembeli, metode pembayaran, total harga, dan status pesanan. 3. Looping data pesanan. Pengulangan data menggunakan while untuk menampilkan setiap baris data dari query ke dalam tabel. Jika ada data pesanan, setiap pesanan ditampilkan pada baris yang berbeda. Number format. Digunakan untuk menampilkan total harga dengan format mata uang yang sesuai. 4. Pesan jika data kosong. Jika tidak ada data pesanan, query tidak menghasilkan baris, maka akan ditampilkan pesan. Kode ini digunakan untuk menampilkan riwayat pesanan dalam bentuk tabel yang struktur. Dengan menampilkan ID pesanan, nama pembeli, metode pembayaran, total harga, dan status. Pengguna dapat melihat detail pesanan mereka. Sistem ini juga memastikan pengalaman pengguna yang baik dengan memberikan pesan jika tidak ada riwayat pesanan yang ditemukan. Selanjutnya, file konfirmasi pesanan. Penjelasan singkat mengenai kode PHP ini untuk halaman konfirmasi pesanan di aplikasi kantin online. 1. Pengambilan data keranjang. Kode ini mengquery data keranjang dari database yang berisi item menu yang telah dipilih oleh pengguna. Data ini digabungkan dengan tabel menu untuk mendapatkan detail menu seperti harga dan nama menu. Query yang digunakan Dua, proses konfirmasi pesanan. Jika pengguna mengklik tombol konfirmasi pesanan, data yang dimasukkan dalam form, nama pembeli, nama kelas, dan metode pembayaran diproses. Total harga dari semua item di keranjang dihitung dan disimpan dalam variabel $total_harga. Kemudian, data pesanan dimasukkan ke dalam tabel pesanan di database dengan status menunggu pembayaran dan metode pembayaran yang dipilih. Setelah itu,
Setiap item di keranjang dimasukkan ke dalam tabel detail pesanan untuk mencatat detail item yang dipesan. Terakhir, keranjang dikosongkan dengan menghapus semua data di tabel keranjang. 3. Tampilan form konfirmasi. Halaman menampilkan form untuk mengisi nama pembeli, nama kelas, dan metode pembayaran. Pengguna memilih metode pembayaran antara cash on delivery atau transfer bank. 4. Tabel daftar keranjang. Daftar item yang ada dalam keranjang ditampilkan dalam sebuah tabel dengan informasi seperti nama menu, harga, jumlah, dan total harga per item. Jika keranjang kosong, pesan keranjang Anda kosong akan ditampilkan. Kesimpulannya, halaman ini digunakan untuk mengkonfirmasi pesanan, menghitung total harga, dan menyimpannya ke dalam database sebagai pesanan yang menunggu pembayaran. Setelah konfirmasi, data keranjang dihapus dan pesanan disimpan dengan detail lengkap. Selanjutnya, file keranjang jajan. Berikut penjelasan singkat mengenai kode PHP ini. 1. Penghapusan item dari keranjang. Kode ini memeriksa apakah ada parameter remove yang diterima melalui URL. Jika parameter remove ada, maka item dengan ID underscore keranjang yang sesuai akan dihapus dari tabel keranjang menggunakan query SQL. Setelah item dihapus, pengguna akan diberi notifikasi melalui alert dan halaman akan diperbarui. 2. Menampilkan isi keranjang. Setelah itu, kode ini mengambil semua data dari tabel keranjang menggunakan query. Jika ada item dalam keranjang, maka data tersebut ditampilkan dalam tabel HTML dengan kolom nomor, nama menu, harga, jumlah, total harga, dan opsi untuk menghapus item. Setiap item memiliki link remove yang akan menghapus item tersebut dari keranjang. 3. Pesan jika keranjang kosong. Jika tidak ada item di keranjang, maka halaman akan menampilkan pesan keranjang Anda kosong. Kesimpulannya, halaman ini memungkinkan pengguna untuk melihat isi keranjang mereka dan menghapus item tertentu jika diperlukan. Setelah item dihapus, data akan langsung diperbarui dan ditampilkan kembali di halaman. Selanjutnya, file dashboard PHP. Kode HTML tersebut menampilkan teks "Selamat datang di kantin online Riva Pacar Enjang" dengan gaya teks besar yaitu ukuran font 50 px. Penggunaan teks B membuat teks tersebut menjadi tebal bold. Dan temukan berbagai menu lezat dan nikmati kemudahan memesan di sini dengan size font 18 px. Jadi, teks ini akan terlihat di halaman web. Selanjutnya, file daftar menu PHP. Berikut adalah penjelasan lebih detail namun tetap singkat. 1. Menampilkan daftar menu. Jika tidak ada parameter SW, sistem menampilkan semua menu yang ada di database dalam sebuah tabel. Setiap menu memiliki opsi untuk update
mengubah data menu seperti nama, stok, dan harga. Delete, menghapus menu dari daftar. Add to cart, menambahkan menu ke keranjang belanja. 2. Tambah menu. Jika parameter SW sama dengan add menu, pengguna dapat menambah menu baru melalui form, data yang dimasukkan, nama, stok, dan harga akan disimpan ke database setelah form disubmit. 3. Update menu. Jika parameter SW sama dengan update, pengguna dapat mengubah detail menu yang sudah ada. Setelah form diisi dan disubmit, data menu yang dipilih akan diperbarui di database. 4. Hapus menu. Jika parameter SW sama dengan delete, pengguna dapat menghapus menu dari database dengan memilih menu berdasarkan ID yang diinginkan. 5. Tambah ke keranjang. Jika parameter SW sama dengan add to cart, pengguna dapat memilih menu untuk dimasukkan ke keranjang belanja. Jumlah yang ingin dibeli dapat diinput dan stok akan otomatis berkurang setelah berhasil menambahkan ke keranjang. Semua tindakan ini dilengkapi dengan validasi dan pesan konfirmasi menggunakan alert, buka kurung dan tutup kurung di JavaScript untuk memberi umpan balik kepada pengguna. Oke, setelah saya memperlihatkan dan menjelaskan singkat skrip atau codingan saya di Visual Studio Code, saya ingin menunjukkan hasil websitenya. Halaman yang pertama adalah halaman dashboard. Ada tulisan "Selamat datang di kantin online Riva Kacaranja. Temukan berbagai menu lezat dan nikmati kemudahan memesan di sini." Menu yang kedua ada daftar menu. Jika admin ingin menambah menu, tinggal klik tambah menu, terus klik nama menunya, stoknya, terus harganya, klik tambah menu, terus muncul ini. Dan menu baru sudah ditambahkan. Jika ingin mengupdate, klik update, terus habis itu saya ingin mengupdate stoknya. Jadi ada 15. Simpan perubahan, klik OK, dan sudah ke-update jadi 15. Jika ingin mendelete, OK, dan sudah kehapus. Kalau ingin masukin ke keranjang, tinggal klik keranjang. Jumlah yang ingin dimasukkan ke keranjang, tambahkan ke keranjang. Oke. Dan sudah masuk ke keranjang jajan. Jika ingin men-check out, kita tinggal buka konfirmasi pesanan. Terus di bagian bawahnya udah ada daftar keranjang jajan. Yang tadi ada di sini. Nah, terus masukin nama pembeli. Nama kelasnya PPLG 8. Metode pembayarannya via transfer bank. Terus tinggal di konfirmasi pesanan.
Oke. Terus otomatis di daftar keranjang jajan ini jadinya keranjang Anda kosong karena sudah dikonfirmasi pesanan. Tinggal lihat di riwayat pesanan. Sudah masuk ke riwayat pesanan. Berikut penjelasan singkat tentang web kantin online yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas SAS PPLG. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.